Kau masih bisa berjalan? Shinran. Soal masalah ini bukan seperti yang kau kira. Aku tidak kenal wanita ini. Aku peringatkan kau. Jika kau berani menyebut ini kepada Fuchu dan menjelekanku, aku akan Keluar kiri lewat tangga darurat. Pakai maskermu, jangan pakai lift. Berhenti menangis. Pergi selamatkan orang sekarang. Kenapa kau berdiri di sana? Pura-pura tuli, ya? Masih mau menyelamatkannya? Dia menghancurkan hidupmu. Bagiku, dia hanya makhluk hidup, tidak lebih. Ya, Ko sudah mati. Namun, mengingat profesi Anda yang mulia, Dan Juta en Nyawayang Anda selamatkan. Anda bisa memilih antara Reincarnasi takdir sejatra. atau melanjutkan hidup Anda. Lanjutan. Akan kuberikan pada 7 hari untuk memutuskan. Kau baik-baik saja? Fushua. Aku baik-baik saja. Kau jelas terluka. Luka ini serius. Kita harus ke rumah sakit. Tunggu, Kak. Shinran. Apa yang terjadi pada Shenran? Di mana dia? Ada APA dengannya? Tidak mungkin. Semua orang lain aman dan tak terluka. Shenran pasti baik-baik saja. Shenran meninggalkanku, tapi aku tak menyalahkannya. Jangan membelanya padaku. APA, Pria, apa yang kau katakan? Kek, dengarkan aku. katakan APA. Shenran yang tak kompeten itu, apa gunanya dia? Orang meninggal di bawah pengawasannya. Dia tak pantas. Seragam pemadam kebakaran itu. Bagaimana bisa dia gagal dalam hal tugas dasar? Dia tak pantas jadi komandan. Jean Gamberani Mangina Shenran. Dia seorang pahlawan. Pahlawan? Menyaksikan nyawa terlepas. Begitu saja. Itukah pahlawanmu? Su Wei terluka parah. Akibat respons tertunda. 2 nyawa hampir hilang. Dan kau menyebutnya pahlawan? Di mana dia? Di mana? Fushua, aku kedinginan. Bagaimana bisa kau memperlakukan Shenran begini? Shenran. Katakan padanya. Aku menuntutnya meminta maaf kepada Su Wei secara pribadi. Dia harus merenungkan kegagalan hari ini. Ayo pergi. Jadi, di matamu, hidupku tak berarti apapun. Bahkan tidak layak dilirik sedikit, Terima. Aku sudah memilih. Aku akan ikut dengan... Masih ada yang mengganggu pikiranmu? Ini bukan waktu yang tepat. Begini saja, aku beri kamu 3 kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Selama 7 hari ke depan. Kamu akan tetap di sisinya, setiap menitnya. Liana, bisa tolong ambilkan air panas? Aku perlu minum obat. Kepalaku sakit sekali. Jangan mendesakku. Kau merusak eyelinerku. Tahan saja. Ini hanya demam biasa. Sudah larut sekali. Kau masih mau keluar? Shenran, kau tahu ini. Su Wei kena kanker. Kereza. Aku hanya ingin makan cepat. Baiklah. Silakan. Liana, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Kau sebut ini baik-baik saja? Kau menakutiku setengah mati jika aku tidak menelepon. Shenran, kau masih. Saat Shenran meninggalkanku, tak berdaya. Aku hampir mati dalam api itu.
Tapi aku tidak menyalahkannya. Karena aku tahu, dia hanya iri padaku. Aku tahu, kau menungguku. Maafkan aku. Aku tidak bisa. Sayang, aku pulang. Pagi ini, aku bahkan tidak sempat sarapan bekerja terus-menerus. Ada sisa makanan? Kau menghilang seharian, pulang minta makan. Shinran, apa artinya aku bagimu, pembantumu di rumah? Aku belum makan selama 24 jam juga. Mengapa kau selalu mementingkan diri sendiri? Baiklah, baiklah, semua ini salahku, sepenuhnya salah. Aku akan masak sekarang, detik ini juga. Selama ini, kukira kau tidak bisa masak. Anda punya 3 kesempatan untuk mewujud secara fisik. Setiap perwujudan hanya berlangsung 5 menit. Akhirnya kau memutuskan kembali. Katakan padaku. Kenapa kau tinggalkan di lokasi kebakaran? Meski dia mantan pacarku, lalu kenapa? Meski dia masih punya perasaan padaku, apa peduliku? Ini alasan meninggalkannya. Aku menyelamatkannya. Menyelamatkannya? Berapa lama kau akan bohong padaku? Aku ada di lokasi, tapi tak ada jejak. Terima. Shinran. Aku tak pernah membayangkan kau begitu hendak dalam bayangan. Kau tak pantas memakai seragam itu. Mulai hari ini, Suwei akan tinggal bersama kami. Alasannya. Kau tahu itu. Dia kanker. Tersisa 3 bulan. Jadi, ITU membenarkan dia tinggal di rumahku, tidur di kasurku, dan dirawat oleh tunanganku. Shinran. Aku tak pernah kira kau begitu pici sampai segininya. Egoismu hampir membuat Suwei mati. Bukankah kau menebas dosanya di hari terakhirnya? Hidup itu unik. Ini bukan untuk diriku sendiri, agar kau punya hati nurani yang bersih. Hidupnya penting. Apa hidupku tak berarti? Kakak, berapa lama kau terus mendramatisir ini? Jika kau benar yakin, kenapa kau tak mati saja? Terserahmu. Shinran. Tunggu, apa maksud Teddy? Tunggu, jelaskan dirimu baik-baik. Ada apa denganmu? Kau bicara pada siapa? Fuxue belakangan ini, jantungku berdebar, sangat kencang. Kau pikir terjadi sesuatu pada Shenran? Benar, Kate. Pemadam kebakaran baru saja menelponku, tapi terdengar menghindar. Ada apa dengannya? Hari ini, di Hotel Kekasih, terjadi kebakaran besar. Petugas merespon cepat, mencegah korban sipil, Jada. Namun karena tergesa, Sirang Palwan berkorban nyawanya untuk menyelamatkan orang. Apakah mereka membicarakan Shenran? Apa yang terjadi di sini? Bukan dia. Aku baru saja melihat. Benar. Aku ada di sana kemarin. Aku melihat Shenran pergi. Sans dire rien. Pria tak tahu malu ini, semua orang bekerja keras, sementara dia kabur. Meninggalkan semua orang. Suwei, apa yang kau lakukan di sini? Suwei akan tinggal bersama kita mulai sekarang. Apa katamu? Kak, kau gila? Kau akan segera menikahi kakak ipar, membiarkannya tinggal. Bagaimana bisa kau menghadap kakak ipar? Fuxue, api itu bertahun-tahun lalu? Singkatnya, keluargaku berutang pada Shenran terlalu banyak. Bagaimana bisa kau mengkhianati Shenran begini? Suwei membantu keluarga kami. Aku hanya membiarkannya tinggal sementara. Tidak ada lagi. Bagaimana aku bisa salah padanya? Dia baik? Bukan. Seperti itu saat itu. Aku akan mencoba gaun pengantin. Kak, Fuxu. Beau, tu capes.
Dia bermaksud baik. Dangan Mambantu Orlin. Bukan masalah besar. Tapi ini tidak masuk akal. Bagaimana bisa kau mengatakan itu jika kita semua diam? Siapa yang akan tahu? Bu. Kakak ipar ini adalah yatim piatu. Meskipun dia menikah ke keluarga kita. Selama bertahun-tahun dia sudah... Kenapa peduli padanya? Dia tidak punya pegang. Hidup dari keluarga kita menghilang berhari-hari tanpa henti. Putriku menderita sangat banyak. Aku melihat segalanya. Cukup. Pernikahan kakakmu akan datang. Paling buruk, aku akan minta maaf pada Shenran sebagai yang tertua. Mulai sekarang, kita akan memperlakukannya lebih baik. Ok, sudah diputuskan. Bukan sepenuhnya. Salah putri kita. Dia seorang pemadam kebakaran yang melarikan diri dari tugas. Kau tahu. Bagaimana kerabat mengejek kita? Memalukan. Aku akan menelepon Shenran untuk mengklarifikasi masalah dengan benar. Lihat, kita telah menanggung begitu banyak karena dia. Dan dia, Mangamuk. Hello? APA. Kami datang sekarang. Cepat, bersiaplah ke stasiun pemadam APA. Penghinaan ini akhirnya menunjukkan wajahnya. Pernikahan sebentar lagi, orang-orang mengira dia sudah mati. Akan Mangira. Dia mati di sana. Dari sudi pendant que. Dia tidak pernah ingin menerimaku sebagai ibunya. Kukap. Pemadam kebakaran baru saja menelepon. Shenran masih terjebak di sana. Cantik sekali. Ini gaunnya. Hanya cocok untuk Nonagu. Terima kasih. APA. Masih belum puas? Jangan khawatir. Aku akan segera sampai. Sesegera mungkin akan kutemukan favoritmu yang kau cintai. Di mana itu? Tepatnya di mana? Aku bisa merasakannya. Dia menyukaimu. Kamu yakin? Saat ia memakai gaun itu, senyumnya tulus. Oh, benar. Biar kuingatkan. Waktu yang tersisa semakin menipis. Ini kamu. Terlihat bagus? Ya, sepedan Semua Yusahaku. Yang kulakukan. Kau kenakan gaun ini. Tetap begitu cantik. Seperti saat kita dulu bersama. Kau cantik sekali hari ini. Terima kasih. Jadi, aku berusaha keras menyenangkanmu. Hanya untuk mimpimu dan mimpi gadis idamanmu. Jadi Yusahaku tak berarti di matamu. Saat ku jatuhkan dirimu, kau dan perusahaanmu, semua kan jadi milikku. Enamla Air. Terima kasih. Saya perlu ke toilet. MHM. Shenran, sejak kapan kau? Jangan salah paham. Menyelamatkanmu murni naluri. Naluri profesional. Kau hila, kau sadar, gaun pengantin ini melambangkan. Gone Saint Snow ini. Dibua dengan susah payah olah. Desainer Francis Turnama. Selama sebulan, setiap detail disempurnakan. Ini menjejadkan pencarian setahun lintas benua. Saya meminta Samuel bantuan mengerahkan selusin teman mencari banyak koneksi untuk dikirim dari Prancis. Ini mewakili gaji 2 tahun saya. Dan melambangkan yang kau sebut Sintatak Tergoyakan. Kisah yang meyakinkan. Gaun ini dibuat khusus untukku dari dedikasi Sue.
Dan Yang, komentar terakhirmu tadi. Maksudnya APA, menginterogasiku, kau yang terlambat. Aku menelepon lebih dari selusin kali. Kau yakin? Panggilan itu untukku? Meskipun aku memakai Demi Su Wei. Dia sakit parah, tinggal 2 bulan. Tidak bisakah kau biarkan dia menemukan kebahagiaan di hari terakhirnya? Apakah itu berlebihan? Dia punya 2 bulan tersisa. Shinran, kita punya puluhan tahun. Tidak bisakah kau luangkan kesempatan ini untuknya? Di mana kemanusiaanmu? Apakah kau punya rasa kasihan? Biar kutanya. 2 bulan melawan 1 hari, mana yang lebih penting? Aku tak mengerti apa maksudmu. Yang ku tahu hanya, kita akan menikah besok. Hentikan omong kosong. Benar. Besok pernikahan kita, kesempatan terakhirku. Memperbaiki kekacauan denganmu. Shinran, kita berdua perlu menenangkan diri. Aku akui, aku bertindak gegabah. TAPI kau juga tak lepas dari salah. Aku? Kesalahanku? Jelaskan padaku. Rasa tidak amanmu soal Suwei, aku mengerti. Kecemburuanmu pada posisinya di hatiku bisa dimaklumi. Tapi meninggalkannya dalam API ITU, membiarkannya mati, itu pembunuhan. Penyakit kronis. Bukan pembenaran. Bermain Tuhan. Siapa yang memberi hak untuk memutuskan ini pembunuhan? Bagaimana jika ku katakan, aku menyelamatkannya di hotel, menunjukkannya route Palarian, tapi dia menyabotase jalan Kyoyaku dan meracuni minumanmu dengan racun? Kamu sudah gila? Siapa yang memberimu hak untuk menjebak Suwei dengan tuduhan tak berdasar ini? Keinginanmu mengontrol yang sesat membuatku muak. Baiklah. Kuharap kalian berdua hidup sengsara selamanya. Shenran, apa yang kau lakukan? Jika kau ingin jadi pengecut saat darurat, baiklah. Tapi akankah kau juga tinggalkan pernikahanmu? Tinggalkan pernikahanmu? Jika aku seorang desertir. Kapten Shen pergi. Beraninya dia pergi, katakan pada Shenran. Pernikahannya dibatalkan, kecuali ia minta maaf publik pada keluarga Gu kami. Di depan semua orang, kaburnya di menit terakhir ini telah mempermalukan seluruh keluarga kami. Tak ada perdamaian? Tak ada pernikahan kalau begitu. Bibi, Captain Shen. Bukan pengecut, dia pahlawan. Pahlawan, lebih seperti aib. Kau membelanya, tapi kau tak bisa menipuku. Tidak mungkin. Kita harus membersihkan namanya. Bersihkan nama sang pahlawan. Tapi, Bukankah itu melanggar protokol? Menghormati pahlawan adalah protokolnya. Melalui api dan cobaan, pahlawan menjaga dunia tak retak. Orma. Lihat, mereka benar-benar pasangan yang cocok. Aku selalu bilang, mereka akhirnya akan bersatu. Ya Tuhan, Gon Pengganten Fushua. Dari acara kelulusan kita. Apa Su Wei yang membelinya? Sungguh romantis. Upacara pernikahan, kita sudah melihatnya saat masih kuliah. Ini malam pengantin yang sesungguhnya. Konten premium, gigit apelnya. Gigit dengan benar. Ini kesempatan terakhirku untuk menemuinya. Tidak perlu begitu. Semuanya. Kurazada. Kesalahpahaman di sini. Aku bukan pengantin pria hari ini. Aku sudah dengar semuanya. Shenran itu tidak berguna. Dia meninggalkan tugasnya. Berani-beraninya masih memakai seragam pemadam kebakarannya. Tugas dasar saja tidak bisa dia kerjakan. Dia tak layak menjadi Suamai Fuegzio. Dengki akan kesuksesan Su Wei. Dia membuatnya kena tuduhan pembakaran. Aku punya alasan kuat untuk yakin api itu dibuat oleh Shenran. Benar, dia menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan kejahatan, mengorbankan nyawa untuk naik jabatan, lebih buruk dari binatang. Itu tidak benar. Fuegzio, kamu terlalu baik dan naif, menolak pria hebat seperti itu untuk menikahi si pecundang. Shenran, teman sekelas, katakan kalau Shenran tak bersalah, mengapa bersembunyi hari pernikahannya? Benar, kamu benar. Bersembunyi seperti pencut. Dia bukan pria sejati. Mengabaikan tugas, melakukan pembakaran. Dia bukan manusia. Benar-benar monster. Apa yang coba kamu lakukan? Hina aku jika kau harus. Tapi jangan menghina pakaian suci ini. Tradisi harus dihormati.
Lihat, seburuk apapun kita mengetuk pria itu, dia takkan muncul. Dia menganggap pernikahan hanya lelucon. Tak terbayangkan. Hyogzuku sudah menyiapkan berbulan-bulan, tapi pria berani membatalkannya. Kasihan Fushua, terbuang SIA. Kukup. Shenran pasti. Sangat Diamaka. mengintai di suatu tempat mengawasi kita sekarang. Fuxu. Sebelum aku mati, aku ingin melihatmu menikah. Melihatmu bahagia. Tapi sepertinya, Jangan khawatir. Bahkan tanpa Shenran, aku akan menikah hari ini. Kak, jangan gegabah. Pikirkan perasaan kakak ipar. Juga, Aku sudah memikirkannya. Apakah dia memikirkanku? Keluarga kita, semua menonton. Haruskah dia mempermalukan semua orang seperti ini? Hanya pengganti. Siapa yang memberimu hak membuat keributan di sini? Kukup, kau membawanya pulang. Mengapa Shenran tidak datang? Bodoh kau. Fuxue adalah putri, kandungmu, darah daging, sendiri. Apakah dia mengolok pernikahan? Semua yang kulakukan adalah memperbaiki kesalahannya. Dia mengkhianatiku duluan. Kau pikir ini bisa mengancamku? Dengarkan baik-baik. Aku, Gu Fuxu, akan menikah dengan pilihan. Jika bukan kau, Yang Lane akan. Aku tak percaya. Kau akan bersembunyi sekarang. hari ini kesempatan terakhir, satu kali. Qu'ils en patent. Ayo pergi. Sebagai utusan alam baka, aku pastikan kankernya. Dis pas le sucant. Diagnosisnya palsu. Terus kenapa? Kau seharusnya menjelaskan. 5 tahun bersama, tapi hatinya tertutup. Bahkan mengorbankan nyawaku. Takkan sebanding cinta permania. Kata-kata kosong. Jelaskan. Tak perlu alasan. Apakah dia sungguh berhenti mencintaimu? Tidak. Tidak mungkin. Shenran, apa kau laki-laki? Akankah kau melihatku menikah dengan orang lain? Ini keinginanmu, hadapi aku. Kau bersumpah cinta. Tapi melewati pernikahan kita, bagaimana bisa? Kau tiga sekali. Shenran, aku akui kesalahanku. Keluar saja, mari bicara. Perhadapan langsung. Shenran. Satu kali lagi. Aku perintahkan kau muncul sekarang. Kenapa kau tidak Jia Datang. Api berani menerjang, korbankan nyawa. Tulang baja menerjang gerbang hidup mati. Shenran, dialah pahlawan sejati api. Orma. bagaimana mungkin? Bukankah Shen Burning seorang pembelot? Pembelot. Pernahkah kau lihat pria Dalam satu malam. menerjang api lebih dari 10 kali dari tangan Raja Neraka, menyelamatkan 30 nyawa? Sans Pamblo. Pernahkah kau lihat orang yang hidupnya tidak ikut campur? Sebagai ganti nyawa orang lain, bahkan mempertaruhkan hidup dan mati, juga ingin nyawa dibalas nyawa. Sans Pamblo. Shen Burning adalah pahlawan. Palawan Besar. Bukankah kau mencari Shen Burning? Dan kini dia di sini. Kakak. Kakak Kepar. Shin Burning? Tidak. Tidak akan. Shin Burning Bake, bagaimana diarahkan mati? Mengapa kalian tidak memberitahuku? Hak apa yang kalian punya? Mengkremasi tubuhnya. Mengapa kalian menghalangiku melihatnya? Kesempatan terakhir. Kalian tidak malu mengatakan, Shen Burning ada di depanmu. Kalian. Belakangan ini, kami terus berhubungan dengan keluarga Shen. Untuk kematian Shenran. Kami juga sangat sedih. Kami juga menerima, tidak, kenyataan ini. Tapi kalian, sedang apa saja? Walau kebenaran ada di depan mata. Walau menelepon memberitahumu kebenarannya. Kapten Shen, dia telah tiada. Diamazi Punyamuka Untuk Perji. Tapi apa yang kalian semua lakukan? Beritahu saya belakangan ini. Teleponmu. Kenapa tidak bisa dihubungi? Apa-apaan yang kalian lakukan? Benar sekali. Seperti ini. Tekan tombol yang ini. Tepat. Segera datang. Ayo pergi.
Apa yang telah kulakukan? 7 hari. 7 hari penuh. Shenran diselamatkan dari api. Senchi pun tubuhnya tidak terluka. Dia menunggumu sampai tubuhnya membusuk. Apa yang kalian semua lakukan? Sementara kalian di sini bersulang dan merayakan. Mengadakan Jamuan Mua. Camille. Camille tidak tahu. Tidak tahu apa-apa. Apakah mengatakan tidak tahu memaafkan ketidakpedulianmu terhadap Shenran? Apakah tidak tahu membawa Shenran kembali hidup lagi? Tapi selama 7 hari itu, aku sebenarnya melihat Shenran. Dia tampak sangat baik-baik saja saat itu. 7 hari? Kau bilang 7 hari. Shenran, kau penchkut. Kaliur sekarang juga. Aku tahu kau di sini. Jika kau tak bersama mengapa sembunyi dariku, katakan sesuatu. Kak, tenanglah. Aku tahu kau terluka. Tapi kakak ipar, Bagaimana aku bisa tenang? Dia berjanji padaku akan menikahiku. Bagaimana bisa dia melanggar janji ITU? Shenran. Apa kau meninggalkanku? Bahkan saat ku mohon pada kau baik-baik saja, namun tetap dingin. Baiklah. Mau keluar tidak? Kalau begitu, aku akan memaksa hadapi aku. Sudah cukup. Semua orang, bubar. Acara usai, pernikahannya batal. Tidak. Upacara dilanjutkan. Fuxu. Tapi Shenran, apa maksudmu? Suwei, maukah kau menikah denganku? Apa katamu? Ulangi itu. Kak, apa yang kau lakukan? Suamiku baru saja meninggal. Beraninya kau? Aku bertanya, maukah kau? Kakak Su, sadarlah, ini kesempatanmu. Apakah Shenran sudah mati? Bukan Urizen kita. Berani kau? Apa hubungan putriku denganmu? Dengarkan baik-baik, meskipun Shenran sudah tiada. Kau tidak bisa menggantikannya. Fuxue. Aku tahu. Ini bukan waktu yang tepat. Tapi, bukan hanya Shenran yang tiada. Hari-hariku pun terhitung. Aku hanya ingin memberi pernikahan yang layak sebelum aku mati. Mungkin Shenran yang mengawasi dari surga Akan memberkati kita. Shenran. Kau bohong tentang janji nikah denganku? Semuanya hanya kebohongan? Atau semua ini hanya angin-angin dariku? Kakak. Kakak iparku menikah ke keluarga kami. Dia datang ke keluarga kami. TAPI kelihat. Dia sungguh memperlakukan kami seperti keluarganya. Dia gugur saat menyelamatkan orang. Dia tak melakukan hal yang mempermalukan keluarga. Kilyargagu. Kau tak perlu kasihan padanya. Tapi jangan hina dia seperti ITU. Jika Shenran tak mau menikah, aku akan nikahi orang lain. Sangat mesak aku. Baik. Aku akan nikahi. Sial. Ini keterlaluan. Aku diam saat kau bawa dia pulang. Aku tak bersuara. Aku diam saat kau buat keributan di acara pernikahan. Tapi kau lakukan ini di depan abu jenazah Shenran. Kau setuju dengan ini? Apakah pernikahan di matamu harga tabat tinggi? Kau anggap ini permainan anak-anak? Shenran. Jangan kira aku tak niat busumu. Kau suruh rekanmu, Adar semua sendwara ini, bukan karena kau cemburu pada Suel, agar ku dan semua orang kasihan padamu? Benar, Fuxu. Semua orang memperhatikan. Jonggon. Aku ingin pastikan semua orang tahu. Biar si pembelot itu tahu bahwa Gu Fu Sui bukan barang rongsokan. Aku tak butuh dia. Siapa kau si pembelot? Jika kau bukan pembelot, kenapa tinggalkan Sui dalam api? Jika kau bukan pembelot, kenapa tak berhadapan dengan pernikahanmu? Kau tak berani hadapi kenyataan. Jika kau bukan pembelot, kenapa kau jebakku dengan kematianmu dan kalian yang main sandwara ini? Kakap, Gu Fu Shui. Kakap, Gu Fu Shui. Aku tidak percaya. Pemadam kebakaran paling elit di bawah komandoku. Di matamu, dia benar-benar tidak berharga? Dibandingkan dengan kebohongan yang kau sebarkan, aku lebih percaya orang yang menyelamatkanku. Kak, kau dibutakan. Kenyataannya, penyelamat aslimu adalah direktur. Tinggallah untuk upacara, jika kau mau. Silakan saja. Tapi ambil kembali hadiah palsu ini. Aku Gu Fuxiu tidak ingin ikut campur. Shenran, kau telah mencapai tujuanmu. Bukankah itu cukup? Namun kau masih tidak mau menampakkan diri? Baiklah, mari kita lihat berapa lama kau bertahan.
Fire Can, pernikahan berlanjut. Kau masih punya satu kesempatan terakhir untuk memperbaikinya. Aku telah bermimpi berkali-kali tentangnya mengenakan gaun pengantin. Aku tidak percaya. Kau benar-benar menyerahkanku pada orang lain? Aku menolak percaya. Kau bisa saja melihat aku menikah dengan pria lain. Aku sudah bermimpi berkali-kali tentang pesta megah dengan ribuan orang. Membawamu pulang sebagai istriku. Mengapa? Shinran, kau bisa begitu kejam? Apa salahku? Aku terus-terusan gugup. Takut ada kesalahan ritual yang bisa merusak persatuan kita. Upacaranya sudah selesai. Sekarang mari sambut pengantin pria untuk mencium pengantin wanita cantik kita. Cium pengantin wanita. Killier. Simua Killier. Meskipun aku tak mampu, cincin berlian jutaan dolar. Cintaku padamu lebih tulus dari berlian dan lebih terang dari permata. Kamu bisa meninggalkanku. Bagaimana bisakah mengabaikan anak dalam rahimku? Pada akhirnya, cinta-cintaku selalu sepihak. Kesempatan terakhir. Aku ingin menyimpannya. Untuk berpamitan dengan baik. Shin. Kenapa kau di sini? Untuk berpamitan. Shinran. Berapa lama lagi kau akan memainkan permainan konyol ini? Hariska Kuberi kau. Oscar untuk aktingmu? Konyol. Enggan memberi orang sekarat. Momen terakhir kehangatannya. Itu konyol? Bekerja sama dengan keluargaku, melibatkan rekan kerjamu. Dalam sandiwara ini bukan konyol, benarkah? Tak pernah terbayangkan. Hatimu sedingin ini. Kau akan diam saja. Aku menikah dengan pria lain? Tepat sekali. Ini direncanakan 7 hari lalu. Tapi bukankah ini persis yang kau inginkan? Sekarang, keinginanmu terkabul. Apa maksudmu? Menyalahkanku sekarang? Kaulah yang tak bisa hadapi. Kenyataan membawa kita ke titik ini. Hei Dapi. Bagaimana ku hadap kekasih menikahi istriku di depan mataku? Biarkan semua orang menertawakan kesusahanku. Apakah itu dibenarkan? Kau memutarbalikkan logika. Shinran, dengarkan baik-baik. Aku menebus kesalahan masa lalumu. Orang sekarat pantas merasakan akhir hidup, kebahagiaan. Apa yang salah dengan itu? Dia menyelamatkan hidupku. Aku membalas utang itu. Apa salahnya? Dan kau? Bukankah kau mati? Menjadi abu? Kalau begitu, matilah. Kenapa kembali sekarang? Tunggu. Kau bilang, kau akan pakai cincin ini untuk menikahiku. Kau berjanji mencintaiku seumur hidupmu. Itu janji. Shinran. Shinran tunggu. Gu Fioxiu. Aku bersumpah berbagi hari pernikahan kita denganmu. Aku menepati janjiku. Semua berjalan sesuai keinginanmu. Ai Greco. Yuge, bersulang untuk iparmu. Enyala. Aku tak menerimamu sebagai keluarga. Dengarkan baik-baik.
Apakah kau menerimaku? Bukan keputusanmu. Jangan khawatir. Aku akan merawat adikmu lebih baik daripada Shenren pernah. Merawat? Adikku tak bisa menahan alkohol saat ini. Kau memaksanya? Kau sebut ini merawat? Kenapa dia tak bisa minum? Mungkinkah? Kejutan. Apa maksudmu? Kau telah penuhi takdirmu dan sekarang ada kesempatan sempurna. Seseorang dengan persis jalur hidup kaya. Saat waktunya tiba, kami akan pindahkan jiwamu. Dan ku akan jadi dia. Aku tak mau hidup, aku ingin mati. Mati. Apakah aku bahkan tak punya hak memilih? Commission lagi? Tetap tenang, pemilik asli terkena kanker hati stadium akhir. Aku tak bisa membunuhnya. Untuk percepat reinkarnasi Dan me rend pas d'Arinia. waktu tersisanya. Selain itu, aku beri kesempatan lain. Aku tak butuh itu. Gu Fiuxiu tak berarti bagiku ki. Kau butuh. Dalam Sinta, Cope Nuit tu Gasmu, Acu 5 Kagom. Tapi sebagai keluarga, kau belum penuhi tanggung jawabmu sebagai ayah. Apa maksudnya ITU? Du Fuxu à 1000. Dengan anakmu. 4 hari. Kau hanya punya 4 hari. Tu Bersam America. Anak. Si orang anak. Aku seorang ayah. Aku tak butuh kekayaan atau status. Aku tak mau hidup. Biarkan saja aku dalam wujud spiritual ini. Tak satu pandangan terakhir. Bahkan jika kau biarkan lihat mereka sekali. Satu pandangan. Setelah itu, aku kan lenyap selamanya. Kau tahu itu juga. Ini tidak mungkin. Côté la Menyaniakan. 3 kesempatan untuk menebus. Mulai hari ini, kau hanya akan ada sebagai entitas spektral di sisi mereka. Tetap tak terlihat. Jangan ikut campur urusan duniawi. Dan jangan pernah makan makanan duniawi. Jika tidak. Ku akan menggalami siksan. Di luar pemahaman manusia. Penderitaan yang setara dengan 18 lapis neraka turun tanpa akhir. Ikuti instruksiku secara harfiah. Banta. Kau pikir aku akan membesarkan bajingannya? Kau pikir aku akan peduli pada bocah ini? Manjijikan. Bajingan itu mati hari ini. Shenran. Apakah peringatanku berarti tidak ada bagimu? Dangan menant pas Kandiri. Comment Gindang Siksan. Dari 10.000 panah, ini baru permulaan. Aturan lama berlaku. 5 menit. Pasien memiliki darah RH negatif. Stok bank darah menipis. Saya punya darah RH negatif. Ambil milikku. Orang normal hanya bisa mendonorkan. 4 cents CC darah setiap kali. Saya paham Anda ingin menyelamatkan istrimu, tapi kami juga bertanggung jawab atas kesehatan Anda. Shenran, kulang sekali lagi. Jangan ikut campur urusan dunia, itulah aturannya. Kau bersikeras melakukan caramu sendiri, penderitaan yang sudah kau alami. Berani Niakolaji. Tidak. Sama sekali tidak. Omong kosong. Ini omong kosong. Mau kalian berdua mati? Siapa yang memberimu wewenang mengoperasikan alat ini? Shenren, katakan sanggup. Dia sudah sadar. Fuxu. Bagaimana perasaanmu? Bayiku, anakku. Dr. Fuxue berkata, bayinya aman. Ini semua salah. Tidak, ini bukan salahmu. Shenran, kau tiga. Bagaimana bisa kau tinggalkan anakmu tanpa berpikir lagi? Bagaimana bisa kau jadi begitu berhati dingin? Sue, terima kasih. Aku tak pernah daga. Lewati hidup dan mati, kau tetap di sisiku. Setiap kali. Aku. Ingat API ITU? Api bertahun-tahun lalu, aku ingat jelas. Sue? Di mana kau? Sue. Aku sangat merindukan. Sue. Sue. Apakah ITU kau Sue? Di sini jalap sekali, aku takut. Baju jalap, aku takut. Aku sangat takut.
Ipar, bagaimana kondisi kakakku saat ini? Luka bakar parah bukan hal utama. Saat ini ia linglung dan proses rehabilitasi akan memakan waktu lama. Dia terus memanggil. Ipar. Su Wei adalah kakak. Aku tidak peduli siapa dia, jika dia bisa membantu Fuchs Yupila. Aku akan menjadi penggantinya. Sampai saat itu, jangan katakan padanya, kebenaran sebenarnya. Itu bisa membuatnya trauma. Aku tidak pernah menyangka menggantikannya sepenuhnya. Tapi sekarang aku hanya berdoa. Bayi itu aman. Ya, aku penyelamatmu. Fuchs, boleh aku minta tolong? Bisakah kau pinjami aku uang? Tunggu, jangan salah paham. Aku hanya ingin membantu selama aku bisa. Mendukungmu dan bayi, sebisa mungkin. Aku tahu anak ini adalah milik Shenran. Tapi karena pria tak bertanggung jawab, itu tak mau bertanggung jawab. Aku akan bertanggung jawab sendiri. Aku bersama. Selama aku bernapas, aku tidak akan membiarkan kalian berdua menderita kesulitan apapun. Gunakan kartu kredit ini. Benarkah? Terima kasih, Fuchs. Kartu ini akan berfungsi sebagai tabungan bayi kita. Kamerat Shenran, berjanjilah denganku. Saya Gu Fuchs. Dan saya, Shenran. Akan menyimpan separuh dari pendapatan bulanan kita ke rekening ini. Kita akan teres menyimpan separuh dari hasil kerja kita. Lewat kaya atau miskin, sehat atau sakit, bahkan menghadapi kiamat. Kami bersumpah khidmat. Dana anak kami tidak akan tersentuh. Rekening khusus ini tidak akan pernah diubah. Fuchs, mengapa $300.000 ditransfer keluar? Su Wei mengidap kanker. TAPI. Tidak ada pengecualian. Ini hidup atau mati. Shenran, apakah kau tak punya belas kasihan? Jawab aku. Apa yang lebih anak yang belum lahir atau menyelamatkan nyawa saat ini? Shenran, bagaimana bisa kau menghindariku sepenuhnya? Kau benar-benar mengecewakanku. Ini anakmu. Anak kecil. Walau kau sudah gagal pada kami, kau diberkati dengan paman yang peduli. Jaga kami berdua. Dan saat kau tiba, jaga dia sehat. Bisakah kau jamin keselamatan bayi? Jadi, akhirnya kamu muncul juga? Kukira kamu akan bersembunyi selamanya. Dibandingkan denganmu, kupikir Su Wei lebih pantas jadi orang tua. Jadi dia, jengkel muda, menggasak tabungan anak kita. Shenran, apa maksudmu? Kau peduli soal uang, tapi kenapa kau tak peduli soal bayi atau soal aku? Saat aku dalam masalah, di mana kau? Saat bayi hampir tak selamat, di mana lagi kau? Kalau bukan karena Su Wei, untuk siapa lagi kau habiskan uangmu yang kotor? Awalnya kukira menikahi Su Wei akan membuatmu sadar dan mengemban tanggung jawab ayah. Tapi bahkan sekarang, kau masih tak bisa diperbaiki. Keras kepala. Aku menyelamatkan anak kita. Anakku. Karena kau bisa melihatku menikah dengan orang lain? Lalu apa urusan anak di rahimku denganmu? Kau boleh menebak-nebak tentangku. Aku hanya ingin anak kita selamat. Shenran, apa kau masih bermain pura-pura jual mahal? Kapan kau akan berhenti? Jangan bilang kau akan berkata, Su Wei tak menyelamatkanku, tapi kau melakukannya? Kau ingin anak selamat? Jika anak itu tak, Aina adalah pengecut yang hanya melempar hinaan pada orang baik, maka lebih baik dia tak punya ayah seperti. Apa maksudmu? Kau juga takut? Kukira hati terbuat dari batu. Aku sudah memutuskan. Setelah anak lahir, dia akan memakai nama Su. Jangan tanya kenapa. Karena setiap kali aku menghadapi hidup dan mati, hal pertama yang kulihat selalu Su Wei. Aku harus membalas budinya. Jangan tanya aku andalkan apa. Karena semua yang kau lakukan, mencoba memaksaku mati, dan memakai pemerasan moral, kau membuatku jijik. Shenran, sudah kukatakan semua ini, tidakkah kau sadar kesalahanmu sendiri?
Bahkan jika kau melunak dan memohon padaku, aku tetap takkan. Asal anak itu aman. Ambil nama keluarga. Aku tak minta hal lain. Jadi, meski aku berkata begini, kau masih keras kepala, dan tak mau mengalah. Aku tahu kau iri pada Suwei. Aku mengerti. Tapi kau tak bisa sekadar itu tanpa bertindak. Andai saja hari ini, kau muncul lebih lambat. Andai kau tunjukkan sedikit saja perhatian, aku takkan berkata apa-apa. Tapi kau? Apa yang sudah kau lakukan? Selain banyak bicara, dan mengambil pujian orang lain, apa lagi yang bisa kau lakukan? Kenapa diam saja? Fuxu, aku tahu. Tidak senang setelah menikah, jadi aku secara khusus menghubungi teman lama untuk memberimu pesta lajang. Tadi kau lihat sesi orang tadi? Seseorang? Tidak ada siapa-siapa di sini. Kami sudah tak sabar menunggu. Akhirnya, tamu kehormatan kita datang. Aku ke toilet dulu. Hashem. Silakan duduk. Lanjutkan. Kaksu, apapun caranya, akan kami tempuh untuk membantumu membuang anak haram itu dari kandungannya. Fuxu, bagaimana bisa kau menyembunyikan kabar sepenting kehamilan dari kami? Duduklah. Tepat sekali. Ini jelas berarti kau anggap kami orang luar. Sudah cukup. Hei, 3 gelas hukuman. dokter melarang saya minum alkohol. Dokter sering bohong. Waktu hamil dulu, aku tetap minum. Anakku tumbuh sehat. Sama sekali baik-baik. Benar. Tidak menghargai kami saja. TAPI, jangan hina Nuwei begini. Sweet Cloud Palace ini, harganya lebih 200.000 per malam. Lihat miniman premium ini spesialisasi hotel. Nuwei susah payah mengatur pesta ini khusus untukmu. Fuxu, bagaimanapun, kau harus berterima kasih. Tunggu. Kesehatan Fuxue yang utama. Beri dia air saja. Ai Greco Fuxu. Bersulang untukmu. Oh, Suwei lah orangnya, yang sungguh peduli orang. Sudah kubilang, menikahi Suwei pilihan tepat. Tidak apa-apa, minum sedikit tidak masalah. Tunggu sebentar. Setengah jam lagi. Kau akan terlahir kembali dan nikmati hidup kayamu. Jawamo, Empire Rintu. Kau sudah berjuang semampumu. Kukup, kukup. Toast sambil melipat tangan. Shenran. Bukankah kamu sudah pergi? Kok bisa? Shinran, aku hanya khawatir keselamatan. Tak kusangka kau akan benar-benar mengikuti. Tidak bisa minum. Apa salahnya salam pernikahan? Shinran, dulu kupikir kau hanya pemalu. Namun kini kusadari jelas. Kau hanya ingin melihatku melakukan kesalahan, lalu secara munafik berdiri di atas posisi moral untuk menggurui saya. Aku bilang, jangan minum. Cukup, Shenran. Bukankah kau datang untuk memergokiku? Tolong ingat, tempatmu. Suwei dan aku sudah menikah. Jangan pernah sebut berbagi anggur pernikahan. Walau dia dan aku tidur seranjang, itu sangat wajar. Kau yang mendorongku ke orang lain. Sekarang kau mau mengontrolku? Aku memberimu banyak kesempatan. Apa yang kau lakukan dulu? Jadi Shenran memalsukan kematiannya. Petugas pemadam kebakaran itu menghormatinya secara anumerta sebagai pahlawan. Memikirkannya sekarang sungguh konyol. Kau boleh cemburu pada Beikit Suwei, tapi kau iri. Sudah keterlaluan. Kukatakan padamu sekarang, sampah sepertimu, takkan ada yang merindukan, takkan ada yang peduli. Apa yang kau lakukan di sini? Mencoba numpang makan? Kenapa kau tidak ke toilet dan lihat dirimu sendiri? Di Cloud Top Palace. Mengadakan pesta. Serga ratuzan ribus et malam. Orang desa sepertimu. Beraninya kau duduk? Untuk menipu Fusue tentang perasaannya, pukul dia. Tunggu. Shenran, jangan salahkan aku. Hanya saja kau terlalu keterlaluan. Aku tak bisa membungkam mereka. Aku tak bisa membungkam mereka. Aku hanya bisa memaksamu pergi dulu. Shenran, pilih kau pergi sekarang. Dan aku bisa pura-pura tidak terjadi apa-apa. Atau berlutut.
Katakan apa maumu sambil berlutut. Jika kau berlutut, tak perlu minum. Aku mohon bertemu denganmu sebelumnya, tapi kau begitu kejam. Sekarang kau bersikap begitu patuh tiba-tiba. Pergilah. Haruskah kau memaksaku untuk mempermalukanmu juga? Shenran, tak pernah kubayangkan. Kau akan merendah, baju rendah tanpa malu. Harga diri pria ada pada martabatnya. Menjadi pengecut di tempat kerja sudah cukup buruk, tapi haruskah kau baju penchkat dalam kehidupan pribadi juga? Atau kau bertekad bertahan di sini hari ini? Sejak kapan kau menjadi begitu materialistis? Sudahkah kau tinggalkan semua harga diri? Jangan salah paham. Aku melakukan ini untuk anak kita. Fuxu, Jean Gonçalakan Shenran Sepnunia. Uang yang dihabiskan Dimaksud Kantuk. memelihara anak itu. Fuxu. Aku hanya ingin kebahagiaan. Dan Kezejatra en anak. Yakinlah, Setiapsen. akan dibayar kembali padanya. Setidaknya Sue Memperhatikan keselamatanku. Dia memberi dukungan emosional untuk kami berdua. Dan kau? Yang kau pedulikan adalah hal-hal sepele. APA lagi yang penting? Cukup sudah. Dua. Cukup sudah. Sekali entitas spirit mengkonsumsi makanan fana, ia menanggung siksaan lebih buruk dari 18 neraka. Penderitaan merusak bukan hanya tubuh, tapi jiwa itu sendiri. Kau telah mencapai kebesaran. Mengapa menanggung siksaan ini? Mengapa tidak hidup mewah? Mengapa kau harus terus-menerus dalam kehancuran diri? Shenran, dengan radang lambung parahmu, kau tak bisa minum alkohol. Apakah bersaing dengan Sue? Demi uang receh, sepadan dengan hidupmu? Shenran, kau baik-baik saja? Kau baik-baik saja? Mengapa kau harus terus merendahkan dirimu seperti ini? Hanya soal uang, aku akan memberimu apapun yang kau butuhkan. Bahkan sekarang, kau masih berpikir aku peduli uang? Ini bukan soal uang. APA kau selalu menciptakan alasan atas kekecilhatianmu. Klaim tak berdasar ini, kapan kau akan berhenti? Kalau baju katakan ini. Siapa sandiwara martirmu? Kali ini, aku lagi? Dengka. Apa yang harus kukatakan? Kenyataannya, Sue bersekongkol dengan teman-temanmu untuk meracuni minumanmu. Sekarang setelah kukatakan, APA kau percaya padaku? Sue, apakah tuduhan Shenran benar? Apakah yang dikatakan Shenran benar? Shenran, hentikan fitnahmu. Fuxu, jangan percaya kebohongannya. Dia tidak kenal Tue, tapi kau kenal. Fuxu. Aku tahu kau menikahiku karena kasihan usiaku tak lama. Aku berterima kasih. Aku hanya berharap bisa membuatmu bahagia selama sisa waktuku. Jika memang benar, seperti yang dituduhnya, bahwa aku ingin meracunimu dan anak kita. Mengapa aku menikahimu? Mengapa aku bersusah payah begini menggelar pesta ini? Apa untungnya bagiku? Fuxu. Aku diambang kematian. Akankah kau percaya padaku? Atau dia, Penipuini, yang berdiri di sini, mengoceh omong kosong? Kau pikir aku takkan tahu? Kaulah yang menabrak Fuxue dengan mobilmu. Shenran, bahkan sekarang, kau masih menjelek-jelekan nama Sue? Jika dia benar-benar menyebabkan kecelakaan, mengapa dia menyelamatkanku setelahnya? Jadi, kau memilih percaya padanya. Selama ini, aku tak punya alasan meragukannya. Dan punya semua alasan tak percaya. Sireng pembohong yang pura-pura mari mempermainkan perasaanku. Terkadang, aku sangat berharap kau hanya sakit. Bahwa ini hanya paranoid membuatmu berpikir seluruh dunia ingin menjahati bahwa dunia berhutang padamu. Tapi sekarang aku sadar. Kau sama sekali tidak sakit. Kau tak terampuni lagi. Kau pikir Sue membiasku? Kau perkira dia ingin membunuh anak kita? Kalau baju dikebuktikan, sekarang juga. Fuxu, kamu. Meskipun kamu membiusku, aku menerimanya. Aku akan memastikan anakmu menghilang dari dunia ini. Sepinana. Aku ingin anakmu memberi jalan. Jangan Campuri. Aku mengandung anak Apa kamu sudah puas? Mari kita bersulang. Minumlah ini. Dan kita impas.
Kamu selalu bicara soal perpisahan. Dengga. Kamu boleh Gu Fuxiu. Seperti katamu, setelah bersulang ini, kita berpisah selamanya. Benar-benar bebas. Shenran, kata-kataku mungkin kasar, tapi aku hanya ingin kamu mengerti. Sayang, Om David Siu adalah satu-satunya orang yang paling peduli pada saat kau dewasa. Kau harus balas budinya. Sayang, jangan menyimpan kebencian. Dia hanya membuat kesalahan. Aku percaya dia pada akhirnya akan sadar. Maafkan aku. Ini semua salahku. Aku sudah berusaha. Ayo pergi. Sudah waktunya pergi. Kau sudah sadar. Istirahatlah. Setelah keguguran, tubuhmu perlu waktu pulih. Keguguran? Keguguran apa? Dokter, apa maksud Anda? Apa yang terjadi pada bayiku? Diamin Quintidac s'engage à Mangambil. Pil aborsi, kurasa, sekarang. Bayinya sudah tiada. Kamu sebaiknya istirahat. Pil. Apa yang harus kukatakan padamu? Biar ku jelaskan, Su Wei dan seluruh geng teman sekelasmu bersekongkol. Mereka meracuni minuman. Perkaya ke kau pada kesakarang? Jadi apa yang Shenran katakan? Semuanya benar? Tidak. Itu tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Tidak. Penya. PQ. Shenran. Anak kita. Bayi kita tiada. Jawab teleponmu. Jawab telepon sialan itu. Bayinya tiada. Fuxiu, kau tidak bisa menyalahkan kami. Kita semua makan makanan yang sama. Bukan tanggung jawab kami. Halo, Fuxiu, mungkin bayi yang kau kandung memang tidak sehat sejak awal? Ini tidak lucu. Aku tidak tahu apa-apa soal ini. Aku tidak mau disalahkan. Nina. Shenran, kenapa kamu di sini? Lihat dirimu, kamu basah kuyup. Aku buru-buru pulang untuk ini. Sulit berlari membawa payung. Karena aku sudah basah kuyup, aku tidak peduli membawa payung. Hanya khawatir, kamu basah kuyup menunggu. Kamu bisa masuk angin. Shenran. Aku beruntung memiliki... Lihat.
Saka? Bagus. Saya juga. Aduh. Hah? Beri aku makan. Sudah Sebulon, kamu di mana? Tidak mungkin. Mustahil. Shenran tidak mungkin. Fuxu. Ada apa denganmu? Wajahmu pucat sekali. Mengingat kau di sini. Nyalakan dupa untuk Shenran. Ayah. Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau gantungkan foto Shenran di atas sana? Hitam putih, pertanda buruk. Shrunken sekarang, beraninya kau. Ku Fuxu. Sudah cukup. Dazar Bodo tua. Jangan berteriak padanya. Dia hamil. Lagipula. Dia sudah menikah. Diatidak akan menyalakan dupa. Jadi jangan paksa dia kalau mau bertobat. Kami yang akan urus. Persambanya. Fuxu. Bayanya. Sudah tiada. Apa katamu? Kau tak punya hati. Monster. Shenran gugur sebagai pahlawan. Aku tak peduli apa terjadi di antara kalian. Tapi anak yang belum lahir itu tidak bersalah. Itu adalah warisan terakhir. Shenran yang hidup, bagaimana bisa kau membunuh darah dagingmu sendiri dan darahnya? Apakah dia bajingan itu? Suwei? Apakah Suwei membuatmu menggugurkan bayi itu? Gu Fuxu. Aku tak pernah membayangkan kau akan begitu tega untuk melakukan ini. Seperti ini, bagaimana bisa kau menyakiti anakmu sendiri? Fuxu. Ibu benar-benar harus. Aku harus bicara. Tak bisa tahan. Bagaimana bisa kau? Ko. Otidak. Ayah. Ibu. Semua ini salahku. Ini sepenuhnya salahku. TAPI. Masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Jika Shenran bisa memaafkan kita. NAK. Keluarga Gukami telah sangat menyakitimu. Dosa ini kutanggung sendiri. Aku akan bersujud padamu. Ayah, cepat bangun. Apa yang kau lakukan? Ayah. Katakan yang sebenarnya. Apakah Shenran datang ke rumah kita belakangan ini? Apakah dia masih marah padaku? Apa urusan Shenran denganmu? Bukankah kau sudah menikah dengan Suwei? Kau sudah jadi istrinya? Hubungan APA. Mungkin kau punya dengan Shenran. Beraninya kau bertanya tentang dia? Biar ku perjelas. Shenran telah mengawasi sejak kau menyangkal jasanya di upacara pernikahan itu dan mengusirnya dari rumah. Dia telah menyaksikan semuanya, menyaksikan pengkhianatanmu, melihat bagaimana kau menghancurkan janinnya. Tidak. Shenran tidak akan. Dia tidak akan pernah. Fuxu. Shenran, Hillier, tolong keluar sekarang. Nonagu. Tenanglah. Kumohon, Shenran. Dia meninggal bertugas lama dulu. Kau tahu ini. Tidak, itu mustahil. Shenran tidak pergi sama sekali. Director, katakan yang sebenarnya. Apakah Shenran sebenarnya disembunyikan olehmu? Dia tidak pernah mati. Kalian semua bersekongkol untuk menipuku, benarkah? Kakak. Tunjukkan padanya catatan absensi. Ini adalah milik Shenran. Laporan absensi bulan ini. Sejak bulan lalu dia berhenti absen. Tidak. Ini tidak mungkin benar. Terlebih lagi, karena kau di sini, ambil barang-barang Shenran bersamamu. File ini berisi Departemen mengatakan, kita punya profesi berisiko tinggi. Sebelum misi apapun, kita harus menyiapkan surat perpisahan.
Tapi aku yatim piatu. Aku tidak pernah tahu kepada siapa harus ditujukan. Setelah misi penyelamatan itu, aku menemukan tujuanku. Wajahku. Aku tidak bisa melihat apapun. Wajahku rusak. Berhenti bicara omong kosong. Tutup mulut dan aku akan mengeluarkanmu. Aku tidak cantik. Lagi. Suwei tidak akan menginginkanku sekarang. Apa gunanya hidup? Kau cantik jika dia menolakmu. Dia buta. Jika dia tidak menginginkan, aku akan menerima. Dalam misi, tiba-tiba punya istri. Aku, Shenran, bersumpah akan baik padanya seumur hidup. Hari ini adalah hari pencabutan jahitan Fuxue. Dokter bilang dia pulih dengan sangat baik. Dokter memuji saya karena merawatnya dengan sangat baik. Aku bangga. Karena Fuxue adalah wanita saya. TAPI. Fuxue. Tidak melihatnya seperti itu. Suwei. Ituka dirimu Suwei. Aku ingat kehangatan. Akhirnya kau datang menemuiku. Kukira. Kau meninggalkanku. Suwei. Jangan tinggalkan aku, kumohon. UGE bilang. Suwei adalah mantan pacar Fuxue. Jujur saja, aku ingin sekali memberitahu Fuxue bahwa aku menyelamatkannya. Bahwa aku tanpa lelah di sisinya. TAPI. Aku tidak bisa. Kata dokter, kondisi Fuxue tidak stabil, trauma emosinya parah. Kalau harus memilih, lebih baik kuabaikan jasa tak pantas ini, asal Fuxue bisa pulih. Kakak Kepar. Jika kompromiku bisa bantu Fuxue terlepas dari gelap. Jika bisa bantu Fuxue merasa tenang dan bahagia. Lebih baik dia bangun dan melihat orang lain dulu. Kak. Kak. Aku bisa melihat lagi. Terima kasih Suwei. Aku sangat bersyukur memiliki. Jadi, kau selamatkan aku, membantuku pulih, dan tetap di sisiku. Kenapa? Kenapa kau tak memberitahuku semua ini? Kenapa? Hari ini, Fuxue akhirnya dia bilang ya, selama lebih dari 20 tahun, aku tak pernah bahagia seperti ini sebelumnya. Bahkan jika sekarang aku menulis surat wasiatku, aku percaya, aku akan kembali hidup. Foto pernikahan kita akan dimulai di bawah jembatan Jiangche. Mengambil foto pertama kita di sana. Bahkan jika aku tahu, ini tempat Fuxue dan Suwei berpisah, kita akan mengambil foto kedua di mercusuar. Bahkan jika aku tahu, Fuxue pernah berjanji dengannya di sana. Aku tidak berharap Fuxue melupakannya serenangnya. Aku tidak berharap untuk mengambil tempatnya. Aku rela menunggu. Aku takkan bilang kata-kata manis. Tapi aku ingin tunjukkan padanya dengan tindakan bahwa berada di sana adalah cinta sejati. Misi ini sangat berbahaya. Fuxue, aku tak tahu apakah aku akan kembali. Jika aku tak berhasil, tolong. Izinkan aku bilang, aku minta maaf. Aku juga ingin berterima kasih pada ibu dan ayah karena memberiku rumah. Terima kasih karena membiarkanku merasakan artinya menjadi suami. Tenang saja, meski aku gugur. Aku takkan pernah mempermalukan keluargaku. Aku takkan mengecewakanmu. Selain dirimu, kekhawatiranku terbesar adalah Yuge. Dia masih muda dan terlalu naif. Aku takut dia mengulang kesalahanku dan tertipu pria brengsek.
Jika hari itu tiba, sebagai kakaknya, saring calonnya dengan hati-hati. Jika ada orang bodoh, berani menyakiti Yuge. Peri dia pelajaran dariku. Shenran. Kata-kata terakhir. Inilah penchka yang ke-ejik. Suami yang kau pandang rendah. Bahkan di saat terakhirnya, dia masih memikirkan keluarga kita. Dan kau? Apa yang telah kau lakukan? Mengapa? Mengapa kalian semua menyembunyikan kebenaran dariku? Begini. Aku perlu jelaskan ini. Apa kau peduli? Kakak iparmu pasti akan memberimu seluruh hatinya. Tapi bagaimana denganmu? Kau selalu hanya melihat pada Suwei. Selalu. Bahkan saat dia tiada. Bahkan saat abunya tergeletak tepat di depanmu. Kau tetap memelai janji Suwei yang kosong daripada dia. Bagaimana bisa kau lakukan itu? Apa gunanya memberitahumu apapun sekarang? Apakah kebenaran entah bagaimana? Bisa menghidupkannya kembali? Aku tidak peduli pikiranmu. Aku menolak percaya dia adalah orang seperti itu. Aku sudah mengirim orang untuk mengambil rekaman keamanan dari hotel yang terbakar. Kau boleh abaikan kenangannya. Tapi aku akan membersihkan namanya. Bukti? Hei, Loli. Aku butuh bantuanmu. Loli. Fushu, lama tak jumpa. Aku kenjan kamu. Sudah lama sekali. Aku baru saja kembali dari luar negeri. Kamu langsung meneleponku. Kita berdua benar-benar nyambung. Aku dengar, kamu sudah menikah? Dengan yang pemadam kebakaran itu, kill-yarkan dia. Biar ku bantu menilainya. Aku bahkan belum pernah bertemu dia. Kamu seorang ilmuwan. Bisakah kamu menguji apa yang ada di gelas ini untukku? Ini akan memakan waktu. Aku akan mempercepatnya. Terima kasih. Tak usah sungkan. Aku iri pada pernikahanmu sempurna. Tidak seperti aku. Tenang gengku. Menderita kanker stadium akhir. Aku khawatir. Aku bahkan tidak akan sempat menikah dengannya. Apakah kau mencintainya? Kalau begitu, ikuti nasihatku. Apapun yang terjadi, ungkapkan cintamu dengan berani. Tidak peduli masa depan, hargai orang yang bersamamu kini. Selamat, Tuan Muda Shu, atas kesembuhan Anda. Selamat, CEO, atas kesembuhan total Anda. Jangan berakhir seperti saya, yang baru sadar nilainya setelah kehilangan segalanya. Terima kasih, Fushua. Jangan khawatir. Aku akan berbuat baik padamu. Suran, aku tak pernah membayangkan kau benar-benar selamat. Kanker stadium 4, sungguh sebuah keajaiban. Selama koma panjangku, aku ingin berterima kasih padamu karena tetap di sisiku dan tidak pernah menyerah padaku. Pelayan itu menyebutkan, selama aku koma, kau melamarku. Jika bukan karena saran sahabatku, aku mungkin akan menyusulmu. Mungkin lamaranku memberimu kekuatan untuk terus berjuang. Jadi, dia pantas mendapat henggakuan. Kau seharusnya membantunya. Baiklah. Apa yang kau butuhkan? Fushua Corporation di ambang kebangkrutan. Dengan kekuatan Su Group, konglomerat terkemuka dunia, satu proyek dari bisa menyelamatkan perusahaannya. Gyeoksu. Ada APA? Tidak ada APA. Siapkan proyek senilai lebih dari 100 juta. Dimengerti. Jangan beri tahu dia dulu. Kejutkan dia nanti. Kau akan ikut denganku. Terserah kau. Apa katamu? Su Group, grup keuangan teratas Yuncheng, benar-benar berinvestasi di bisnis keluarga kita? Apa aku bermimpi?
Melampaui Yunsheng. Pengaruh Su Group meliputi seluruh negeri dan menjangkau global. Mereka kelas atas. DI seluruh dunia, tapi menggapa mereka. Tiba-tiba tertarik pada startup Fuxue yang tidak dikenal. Startup? Mengapa tepatnya? Sudah pasti karena aku. Paman dan Bibi. Cangkir yang kau minta kuuji akan ada hasilnya besok, paling lambat. Juga, aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Sudah lama tak bertemu. Kau di mana saja? Kau tahu kondisiku. Fuxu. Jangan berlarut dalam kesedihan. Chou Group Bergenji Padaku. Investasi 100 juta untuk keluarga. Anggap ini hadiah terakhirku untukmu. Oh Su Wei, apa kamu serius? Itu keluarga Su, menantu kesayanganku. Keluarga Gu kami sangat berhutang padamu. Aku tidak pernah menyetujuinya. Ada apa denganmu? Masih bertingkah seperti anak kecil. Di Uziamu, Keluarga Gu. Sekarang di ujung tanduk. Chouet Adala, Keluarga kita, Penye Lama. Betapa perhatian. Beraninya kamu mengabaikannya? Mama, tapi dia. Bagaimana dengan Shenran? Apa dia tidak berarti? Tapi Shenran sudah mati. Kita semua harus Melanka Maju, quand? Kalo aku tahu Chouet. punya koneksi keluarga Su. Siapa yang akan jadi pilihan yang lebih baik? Shenran. Kakak kepar. Shenran. Kamu hidup. Bajingan tidak berguna. Beraninya kamu kembali? Kenapa kamu tidak mati saja? Mama, dia telah kembali. Tahan lidahmu. Kenapa aku harus? Aku akan bicara sesuka. Shenran telah menipumu. Memalsukan kepergiannya, membuatmu mencarinya kemana-mana. Itu satu hal. Tapi ayahmu dan saya, kami berusia 60-an. Orang lanjut usia, bersujud setiap hari seperti pelayan. Lia ini. Coba lihat. Daiku memar. Keluarga Gu hancur, dia menghilang. Sekarang mendengar investasi Su Group senilai 100 juta. Ko Kambali merangkak. Seperti anjing. Beginikah caramu membalas kasih sayang keluarga kami? Bagaimana kau bisa menghadapi Fuxue setelah semua yang dia korbankan untukmu? Inikah keluarga Gu punya kiramahan? Shenran. Mama cuma khawatir. Dia tidak menyalahkan. Minta maaf saja, dan berdamailah. Katakan. Kenapa aku harus? Keluargamu tak berhak apapun. Shenran, dengarkan. Beraninya kau bicara begitu? Dia ibu kita. Kesalahpahaman kita. Kritiknya memang pantas. Bagaimana bisa kau? Apakah dia pantas dihormati? Baiklah. Aku tahu. Aku salah sebelumnya. Aku mengabaikanmu. Tapi aku sedang menyelidik semuanya sekarang. Begitu aku punya jawaban, kau akan tahu duluan. Aku tidak tahu. Apa maksudmu? Apa katamu? Kubelang, aku tidak mengerti dirimu. Kenapa? Shenran. Kenapa kali ini tatapanmu padaku begitu dingin? Mungkinkah kau benar takkan memaafkanku? Jangan berkata begitu. Melihatmu selamat di sini membuatku senang. Biarkan masa lalu tetap di masa lalu, sedangkan kita. Noneku, ada kesalahpahaman. Kita belum pernah bertemu, jadi tak ada masa depan. Kenapa? Kenapa? Bagaimana bisa kau mengatakan sesuatu begitu kejam? Kau tampak baik-baik saja bagiku. Bisakah kita pura tidak ada? Pernah terjadi? Bagaimana bisa kau? Loli, akhirnya kau di sini. Tolong bantu aku bicara dengan Shenran. Shenran? Siapa Shenran? Sayang, biar perkenalkan. Ini sahabatku, Gu Fieziu. Apa katamu? Swamai. Jadi, selama kau menghilang, kau bermesraan dengan sahabatku? Lalu, kau sebenarnya tak pernah. Shenran. Kau tahu, apa yang kau lalui saat kau pergi? Aku menangis setiap hari. Aku menyesal. Semuanya. Aku jadi gila. Mencari dirimu di mana-mana. Aku ingin ikut dengan... Tapi bagaimana denganmu? Jadi, ini caramu membalas dendam padaku? Fushue, kau kira apa? Aku tidak mengerti. Acting? Apa itu benar-benar perlu? Kau tahu betul, dia suamiku. Dan kau berdiri di sini, berpura-pura tak tahu apa-apa? Sahabatku tersayang. Menikahi pria yang selalu kau inginkan. Kak, tenanglah. Mungkin dia hanya terlihat sedikit mirip suamimu.
Fushue, kau salah paham. Suran dan aku sudah kenal sejak kecil. Dia sudah menjalani pengobatan di luar negeri. Baru saja pulih. Oh, benar. Ini laporan yang kau minta dariku. Untukmu. Shinran. Kau benar-benar melebay-lebaykan pentingnya diri. Kau pikir hanya karena kau berurusan dengan Luoli, aku akan kasihan padamu, memohon padamu? Bukankah ini agar aku tahu? Kau memberiku sedikit rasa balasanmu, tapi kau akan kecewa. Aku tidak pernah, minaisely, menikahi Suwei. Dan aku tak pernah merasa buruk karena menggugurkan anakmu. Bahkan jika kau gunakan itu untuk mengancamku, aku sama sekali tidak akan meneteskan air mata. Aku sama sekali tidak mencintaimu. Bahkan jika kau menggunakan ketiadaan untuk mengancamku, aku tak akan pernah mencucurkan setetes air mata. Aku sama sekali tak mencintai. Yang ku sayangi adalah Suwei, hanya dia. Kau janji akan menyelidiki hal ini bersamaku. Meski dia suamimu, kita harus tetap memaparkan fakta secara terbuka. Tak perlu. Fuxiu, ini. Diam. Kau bawa pengecut ini untuk menjijikan aku. Memelukan keluargaku. Kalau begitu selamat, kau menang. Kedoakan yang terbaik. Semoga kalian bersama selamanya. Sekarang, pergi dari kediamanku. Kau tak diterima di sini. Kau dengar aku? Perusahaan Su akan datang untuk menandatangani kontrak 100 juta yuan. Jika gangguan menunda penandatanganan, kau akan bertanggung jawab. Sudah cukup bicara. Shinran. Aku tahu keluargaku salah padamu. Jika melampiaskan amarahmu membuatmu merasa lebih baik, aku izinkan. APA pan yang kau minta. Zituyu. Setuju apa? Menyetujui kegilaannya, haruskah kau biarkan Shenran menghancurkan masa depan keluarga kita? Dia akan Menghancurkan kita semua? Ibu, APA kau ikut gila juga? Menantumu sudah mati. Dia ada di sini. Hidup dan bernapas. Berdiri dia depan kita. Dia sedang merencanakan. Un tuc mange à tucan. Keluar gagu. Anda salah paham, Bibi. Tanpa Suran, keluarga gutakan mendapatkan kesepakatan 100 juta ini. Berhenti berpura-pura, jangan sombong. Jangan bilang, investasi besar ini didapatkan oleh Shinran. Pencapaian ini jelas milik menantu brilianku. Chouet. Kenapa kau diam saja? Usir kedua orang ini segera. Hal yang menjijikan. Mon Gigi quand pas mon Gigi. Kak, Sipat, bujak Suwei untuk ini. Video kita, hamper pula. Jangan biarkan dia bertindak gegabah. Kak, kamu tak bisa terus buat salah. Aku akui aku salah. Cemas akan tindakannya tak rasional. Selama sih merasa menyesal saat dia berusaha sabotase kerja sama kita. Dia ingin tinggalkan keluargaku tanpa pijakan. Shinran. Koberani puku laku. Aku sudah berkontribusi banyak jasa untuk keluargaku. Berani-beraninya kau memukulku. Shinran, Suwei sakit jiwa. Kau. Tindakan jalannya bukan urusanku. Shinran. Kau memberontak sekarang. Dia kenal anggota keluarga Su. Kenapa aku tak diberitahu? Shinran. Berapa lama kau akan terus berpura-pura? Jangan bilang kau akan mengaku dari Su Corporation. Kumohon padamu, berhenti menipu diri sendiri. Kau hanya seorang pemadam. Bahkan jika kau hindari maut, kau takkan pernah lepas dari status rendahan. Awalnya aku berencana, setelah semua kekacauan ini benar-benar selesai, untuk minta maaf dengan benar. Dulu kukira, aku berhutang padamu, sekarang kusadari. Kau tak pantas untuk kembali ke keluargaku. Kau tak pantas dapat warisan Tuwei, harta warisan. Apalagi belas kasihan saya. Baiklah. Oh pita pemilia, aku tak pantas. Tuan Yuda, ini kontrak untuk keluargaku. Kontrak Ibai Juda. Bagaimana ini bisa terjadi? Shinran. Ini semua salahku. Aku telah menyakitimu. Mari kita bicarakan ini tenang. Pembicaraan tenang. Tolong Jangan Korobek. Sans jutaku. Ini karma. Dosa keluargaku kami. Kini keluargaku kami benar-benar hancur. Mr. Hill. Kau Shinran, wajahmu, fiturmu, caramu menatapku, kau pasti dia. Shinran, aku akui aku salah. Apa yang harus kulakukan agar mendapat maafmu? Tunggu, hasil yang kuduga. Sesuai harapan.
Kakak. Fuxu, tolong dong biarkan aku. Beri aku satu kesempatan, hanya satu kesempatan. Biarkan aku jelaskan benar. Maukah kau? Shenran. Aku rasa kau tidak akan menikahi wanita lain. Aku tidak percaya. Kau tak merasakan apapun padaku sama sekali. Tunggu sebentar. Nonaku, ada keperluan lain? Maaf, saya kezar tadi. Mari kita batalkan saja kontraknya. Tidak jadi, tapi rasa hormat tetap ada. Suami saya dan saya ingin mengundang Tuan Muda Su dan Luoli untuk makan malam. Bagaimana menurut Anda? Kau berjanji. Kau bilang kau satu-satunya yang pantas jadi suamiku. Hanya kau. Saya tidak akan ikut. Jika Luoli setuju, kau bisa pergi dengannya. Kalau begitu kami berempat bisa bulan madu bersama. Suami saya dan saya film jalan-jalan kemanapun sejak kami menikah bersama-sama. Shenran, kau berjanji untuk keliling negara bersamaku dan menjelajahi dunia. Silakan saja. Semua biaya akan kutanggung. Luoli dan saya teman dekat. Jadi saya punya permintaan khusus. Saat Sui dan saya punya anak, kami ingin dia menjadi ibu baptis. Ibu baptis? Tidak, Shenran. Kau takkan pernah membiarkanku melakukan ini. Shenran, walau kau marahi aku, akan kuterima. Apakah kau lupa? Akulah yang mengakhiri anak kita. Sekarang aku hamil lagi. Kau seharusnya marah besar. Kau seharusnya, kak. Apa omong kosongmu? Diam. Hamil? Selamat. Ayo pergi. Berhenti di situ, Shenran. Jangan pergi. Shenran. Ini semua salahku. Aku salah. Walau kau maki aku, akan kitan. Atau menghinaku. Kumohon padamu. Jangan mengabaikanku. Jangan memandangku dengan dingin seperti itu. Luoli. Semuanya adalah salahku. Pukul aku, maki aku, akan kutanggung semua. Aku akan melakukan apa saja, bahkan menjadi pelayanmu. Aku hanya memohon pada. Tolong kembalikan Shenran padaku. Kumohon. Awalnya, aku ingin mengundang ke pernikahanku dengan Suran, TAPI sudahlah. Ayo pergi. Fuxu. Dasar kamu jahil sekali. Sudah kubilang sebelumnya. Kita harus memulai keluarga. Fuxu. Apa kamu sudah di sini? Aku tidak pernah menyangka. Kamu mau pergi ke luar negeri bersamaku. Fuxue, kenapa diam saja? Tak pernah terbayangkan. Kamu akan mencintaiku sebesar ini. Kamu berbohong padaku. Bilang kamu menyelamatkanku. Bilang kamu menderita kanker. Fuxu, tolong dong biarkan. Kau hancurkan pernikahanku. Mengambil anakku. Mencuri cinta sejatiku. Fuxu, biar ku jelaskan. Aku tak bisa melepaskanmu. Kalau Yang mendorong Shenran ke dalam API. Kalau Yang membuatku kehilangan orang yang mencintaiku. Fuxu, ini semua salah. Tolong lepaskan aku, kumohon. Aku akan minta maaf. Katakan saja aku salah. Fuxu. Fuxu, sedang apa kamu? Fuxu, Dasar penyihir. lepaskan aku. Aku kalah, orang yang paling mencintaiku. Akulah. Aku membuat orang yang paling sangat kecewa. Akulah yang membunuh anak kita. Shenran. Aku tak pantas. Aku tak layak atas cinta yang kau berikan padaku. Aku tak pantas. Menyesal? Dulu demi cinta, aku rela mati. Sekarang sebagai Suran, aku akan hidup untuk diriku sendiri.